Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Structural Equation Modeling yang beranggotakan saya Chandra dan ketiga teman saya jadi dia, Princesa dan juga Melinda. Pertama, introduction dari SEM, basic konsepnya. SEM merupakan teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan struktural antara variabel yang diukur dan juga latent construct. Nah, SEM ini dapat membantu menilai measurement properties dan juga menguji hubungan teoritis yang diusulkan dengan menggunakan teknik single teknik. Sebelumnya, konstruk sendiri merupakan latent variabel yang dapat didefinisikan secara konseptual tetapi tidak bisa diukur secara langsung atau tanpa adanya error. Nah, jadi konstruk variabel ini variabel yang tidak diamati secara langsung melainkan disimpulkan atau melalui model matematis dari variabel lain yang diamati atau directly measured. Nah, lalu measurement error sendiri menjelaskan sejauh mana variabel yang diamati tidak menggambarkan latent construct pada SEM. Kemudian, kalau misalkan melihat contoh jurnal yang kami ambil mengenai mediating effect of brand image and the relationship between social media advertising content, sales promotion content, and behavioral intention, berdasarkan teori dan juga penelitian sebelumnya, contohnya saja pada social media sales promotion content ini memiliki 8 indikator dari price deals, sales incentive, product trial, promotion information, dan sebagainya. Nah, ini merupakan, sehingga dalam hal ini, social media sales promotion content ini sebagai latent construct yang tidak diobserve secara langsung, melainkan dari indikator atau items dari price deal, sales incentive, dan lain-lainnya, yang menjadi indikator yang diamati atau diukur secara langsung. Nah, SEM sendiri dapat menentukan kontribusi setiap indikator dalam mempresentasikan social media sales promotion content ini dan juga mengevaluasi seberapa baik sekumpulan indikator ini yang diamati mempresentasikan social media promotion content. Kemudian, foundation of SEM pertama ini ada teori. Teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk mengembangkan model. Karena model SEM sendiri sangat penting untuk berdasarkan pada teori, karena semua hubungan harus ditentukan sebelum model SEM dapat diestimasi. SEM utamanya menggunakan teknik konfirmatori dibandingkan eksploratory, karena pada umumnya model SEM ini dibangun untuk menguji hipotesis tertentu yang diturunkan dari teori. Untuk itu, peran teori sangat penting dalam pengembangan model. Nah, model SEM sendiri terdiri dari dua, yaitu measurement model dan juga structural model. Measurement model ini menggambarkan bagaimana variabel yang diamati atau diukur mewakili sebuah konstruk, sedangkan structural model menggambarkan bagaimana konstruk saling terkait satu sama lain. Kemudian ada path diagram. Nah, path diagram ini merupakan sebuah model yang digambarkan dalam bentuk grafis yang menunjukkan satu set atau complete set hubungan di antara konstruk. Biasanya melibatkan kombinasi dari hubungan dependence dan juga hubungan korelasional antara konstruksi endogen dan juga eksogen yang sudah ditetapkan oleh teori sebelumnya. Kemudian ada exogenous versus endogenous construct and dependent and juga correlational relationship. Nah, jadi ada dua tipe construct, yaitu exogenous construct yang berperan sebagai independent variable. Kalau misalkan dalam grafis, exogen sendiri tidak memiliki jalur apapun atau yang masuk ke dalamnya dari construct ataupun variabel lain dalam model, tetapi memiliki jalur keluar yang mengarah ke yang lain. Nah, kalau misalkan si endogenous construct ini berperan seperti variabel dependent. Endogenous construct ini ditentukan dari konstruksi ataupun variabel lain dalam model, sehingga ada ketergantungan antara pada konstruksi lain. Kalau misalkan secara grafis, endogenous construct ini memiliki satu jalur atau lebih yang masuk ke dalamnya dari suatu atau dari satu konstruk ataupun lebih dari satu konstruk. Nah, kemudian untuk hubungan dependence ini digambarkan dengan panah lurus yang menghubungkan antara exogen dan juga endogen. Jadi hubungan dependence ini bergantung pada apakah sebuah konstruk ini dianggap exogen maupun endogen. Sedangkan kalau misalkan hubungan correlational relationship ini adalah korelasi antara konstruk eksogen
antara konstruk estrogen saja yang digambarkan dengan panah melengkung atau disebut juga two-headed curved arrow seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya mengenai model fit dan juga model identification. Jadi, Sam sendiri menentukan seberapa baik teori yang diajukan menjelaskan korelasi yang diamati atau covariance matrix antara variabel yang diukur, sehingga salah satu langkah untuk Sam adalah menghasilkan korelasi atau covariance antara item atau variabel yang diukur. Nah, berdasarkan measurement model yang diusulkan dan juga model struktural dimungkinkan untuk memperkirakan matriks covariance antara variabel yang diamati. Nah, model fit sendiri ini kemudian ditentukan dengan membandingkan seberapa dekat estimasi covariance matrix dengan covariance matrix yang pada sampel yang diamati. Nah, dalam model fit ini ada istilah residual yang merupakan selisih nilai antara nilai observasi dan juga estimated covariance, sedangkan kesamaan di antara keduanya ini yang disebut dengan model fit. Kemudian model identification yang menjelaskan apakah terdapat cukup informasi dalam covariance matrix untuk mengestimasi sekumpulan persamaan struktural. Nah, dalam buku disebutkan bahwa pedoman umum setidaknya ada 3 variabel yang diamati untuk setiap latent construct yang membantu mengidentifikasi model. Kemudian seperti yang jelas disebutkan, kalau misalkan SEM sendiri penting didasarkan oleh teori, karena spesifik construct, bagaimana construct akan didefinisikan dan juga diukur, dan juga keterkaitan antara construct semuanya harus ditentukan berdasarkan teori. Nah, secara umum SEM ini ditujukan untuk menguji teori measurement dan juga teori struktural. Nah, yang sudah dijelaskan, kalau misalkan measurement ini menentukan bagaimana konstruksi direpresentasikan, sedangkan kalau misalkan structural model sendiri ini bagaimana hubungan antara mengumpulkan bagaimana konstruksi itu saling terkait. Nah, kalau misalkan hubungan struktural yang dikemukakan oleh teori diubah menjadi hipotesis yang kemudian diuji menggunakan SEM. Nah, pengujian hipotesis ini hanya akan valid jika model pengukuran yang mendasari menentukan bagaimana konstruk ini direpresentasikan atau secara umum valid. Selanjutnya, kami mengambil contoh jurnal oleh Raja Enesak yang berjudul The Mediating Effect of Brand Image on the Relationship Between Social Media Advertising Content, Sales Promotion Content, and Behavioral Intention. Dari introduction, jadi karena berkembangnya Facebook, Twitter, dan YouTube sebagai platform media sosial, banyak organisasi ini menyebarkan informasi terkait dan juga melibatkan konsumen mereka dalam kegiatan promosi. Nah, penelitian ini tuh ditujukan untuk menjawab pertanyaan gimana komunikasi terkait brand termasuk konten iklan, promosi penjualan yang disebarluaskan di platform media sosial ini dapat meningkatkan brand image yang positif dan juga membangkitkan niat perilaku yang disukai dari konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang literature review di bagian kedua ini. Seperti yang dapat dilihat bahwa variabel penelitian yang ada di dalam jurnal terbagi menjadi 3. Pertama, independent variable yang merupakan social media advertising content dan juga social media promotion content. Dan di tengah-tengahnya akan ada mediating variable yang merupakan brand image yang nanti akan dipecah menjadi hedonic brand image dan juga functionality brand image. Dan terakhir, ada dependent variable yang merupakan behavioral intention. Saya akan membahas mulai dari brand image. Brand image yang nanti akan dipecah menjadi 2. Pertama, kita harus melihat bahwa brand image merupakan persepsi konsumen terhadap suatu merek yang terdapat atribut hedonisme dan juga atribut fungsionalnya. Seperti kalau hedonismenya kemasan, penampilan fisik, dan itu yang membuat orang-orang itu menjadi yakin bahwa untuk membeli barang ini merupakan produk yang luxurious. Sedangkan berdasarkan functionality-nya akan berdasarkan specs-nya, berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan juga apa yang dimiliki oleh sebuah barang tersebut atau brand tersebut. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, memang untuk brand image yang bersifat hedonis, kepercayaan konsumen menjelaskan bahwa
ini dapat memberikan personifikasi terhadap konsumen tersebut. Mereka akan mendapatkan representasi simbolis yang justru lebih tinggi daripada fungsionalnya. Nah, jenis kepercayaan ini dapat membuat brand-brand yang satunya akan berbeda dari yang lainnya. Nah, ini merupakan hedonic brand image. Sedangkan functionality brand image merupakan persepsi yang bisa dilihat secara objektif, ya, berdasarkan perhitungan yang logis, yang bisa dilihat dari fungsionalitasnya, kualitasnya, keandalannya, kinerja mereknya, dan juga kenyamanannya. Seperti yang dapat dilihat bahwa jika menggunakan functional brand image, ini harus masuk akal, praktis, dan juga harus dibutuhkan oleh konsumen. Social media advertising. Seperti yang namanya bahwa ini merupakan pengiklanan lewat sosial media. Dapat dilihat bahwa memang sosial media sekarang semakin bertumbuh, dan volume dari orang yang menggunakan sosial media semakin banyak, dan juga frekuensi semakin sering, sehingga melakukan social media advertising akan menyebabkan pengalaman positif terhadap brand, dan juga konten yang menarik akan menarik banyak juga tanggapan-tanggapan atau behavioral yang akhirnya baik kepada brand tersebut. Selain itu, di jurnalnya juga menjelaskan tentang social media promotion. Nah, promosi dalam sosial media selain daripada advertising juga ada promosinya. Bagaimana caranya itu para marketer dapat memberikan promosi-promosi lewat sosial media. Nah, promosi lewat sosial media sendiri dibagi menjadi dua. Terbagi menjadi moneter maupun non-moneter. Moneter lebih berfokus kepada keuangannya, seperti mungkin diskon, harga yang akan menurun. Tetapi di yang non-moneter itu akan lebih fokus terhadap trialability dari barangnya, penggunaan barangnya, dan juga banyak orang yang lebih menerima penggunaan barang tersebut. Nah, di jurnal disebutkan bahwa moneter itu memiliki sifat yang yang mungkin negatif ke depannya, tetapi justru non-moneter akan memberikan efek positif terhadap behavioral dari konsumen tersebut. Nah, ini merupakan variable dependentnya behavioral intention, yang ini merupakan tujuan akhir dari para marketer untuk para konsumennya mengambil sebuah langkah atau perilaku yang disesuaikan daripada promotional dan juga advertisingnya. Nah, seperti yang dilihat bahwa tujuannya itu supaya orang-orang dari konsumen tersebut dapat membeli barang dan juga memiliki kesan yang positif atau tanggapan yang positif terhadap brand tersebut, sehingga dapat menciptakan citra yang baik di pada merek tersebut. Setelah kita sudah melihat beberapa literature review-nya, kita akan lanjut kepada hipotesisnya. Di sini pembuat jurnal melakukan development hipotesisnya itu secara exogenous construct, yang dapat dilihat bahwa semuanya panahnya mengarah keluar dan hanya satu arah, dan juga dependence relationship. Jadi satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya, namun tidak sebaliknya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mediatingnya itu di tengah, hedonic brand image dan juga functionality brand image, yang akan mempengaruhi behavioral intention. Namun di sisi lain, social media advertising content, social media sales promotion content bukan hanya mempengaruhi mediatingnya, tetapi juga mempengaruhi dependence-nya secara langsung. Sehingga dapat ditemukan bahwa hipotesisnya ada di ini. Ya, tesis hipotesisnya ada kira-kira 8 bagian, dan beberapa bagian memiliki subbagian. Yang pertama, hipotesis pertama itu bagaimana melihat apakah social media advertising itu memiliki kesan positif yang terasosiasi dengan hedonic brand image. Yang kedua, sama, apakah memiliki efek yang positif social media advertising kepada functionality brand image. Dan di hipotesis kedua juga dapat dilihat sales promotion efek positif terhadap hedonic. Terus yang H2B dapat dilihat bahwa sales promotion konten positif apakah memiliki efek positif terhadap functional brand image, dan juga seterusnya dapat dilihat seperti ini. Hingga terakhirnya dapat dilihat bahwa consumer evaluation of social media sales promotion dan juga advertising berpengaruh langsung terhadap behavioral intention dan juga functional brand image. Nah,
Jika hipotesisnya tersebut akan setelah kita mengetahui semua hipotesisnya, kita akan mengetes berikutnya pada metodologinya. Bagaimana hipotesis ini apakah dapat diterima atau apakah benar atau tidak. Pertama kita harus melakukan research settingnya. Di dalam jurnal ini terfokus kepada geografisnya itu di Malaysia dan juga brand-brand mobil yang ada di Malaysia. Yang salah satunya itu beberapanya itu merupakan Proton, Vero 2, Toyota dan Honda. Nah, brand-brand mobil tersebut itu menggunakan platform sosial media sebagai tempatnya mereka untuk melakukan advertising dan juga promotional. Nah, selain itu kita akan melihat bagaimana efeknya terhadap brand image-nya secara hedoniknya, functionality-nya, atau bahkan sebagai behavioral intention-nya pada akhirnya. Di sini juga beberapa platform sosial media dibatasi, hanya Facebook, YouTube, Instagram, dan juga Twitter yang berada di Malaysia. Dan juga kita ingin menguji nih, apakah mereka semua memiliki efek positif terhadap pengembangan citra merek. Di sini kita menggunakan SEM atau Structural Equation Model. Ya, seperti yang kita lihat, kita menggunakan SEM. Ada 3 alasan terutama mengapa kita menggunakan SEM, yaitu pertama, SEM itu sangat baik untuk menghitung parameter variabel yang sulit untuk dihitung, seperti variabel-variabel yang bersifat kualitatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semua variabel yang tadi di jurnal tersebut bersifat kualitatif, mulai dari hedonic brand image, functionality brand image, hingga social media promotion sama social media advertising, semuanya itu bersifat kualitatif, apalagi dependennya merupakan behavioral intention yang dapat dilihat secara kualitatif. Sehingga SEM ini memiliki salah satu kelebihan bahwa dia dapat melakukan koreksi terhadap error-error yang terjadi waktu melakukan riset. Berikutnya, kenapa merupakan kompleks sistem, merupakan yang terbaik untuk melakukan kompleks sistem. Seperti yang dilihat bahwa dari hipotesisnya ini bukan merupakan hipotesis yang simple atau mudah, tetapi termasuk yang kompleks karena memiliki mediating variable dan juga beberapa variabel yang langsung dari independen langsung kepada dependen. Hal ini merupakan sebuah sistem yang termasuk causal system. Dan terakhir, ya SEM ini dibuat karena memang baik untuk beberapa hipotesis yang dilakukan secara mediating variables. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya Indah Setiawan akan melanjutkan presentasi oleh teman saya. Tahap selanjutnya adalah questionnaire development atau tahap pembentukan dari questionnaire peneliti. Dan dalam hal ini tuh penelitian menerapkan research approach di mana mereka melakukan penilaian terhadap item dari studi sebelumnya untuk digunakan ke dalam questionnaire mereka. Nah, kita lihat di bagian tabel bawah ini tuh bahwa ada beberapa sumber studi yang digunakan dalam pemilihan itemnya. Dan hasilnya adalah untuk variabel social media advertising content, mereka memiliki jumlah item sebanyak 12. Untuk social media sales promotion content, mereka memiliki 7 item. Hedonic brand image mereka memiliki 22 item, dan untuk functional brand image mereka memiliki 34 item, dan untuk behavioral intention mereka memiliki 9 item. Dan skala interval yang dari 1 sampai 5, 1 untuk strongly disagree, dan 5 untuk strongly agree. Dan selanjutnya mereka menggunakan wawancara semi terstruktur dengan 10 konsumen brand otomotif untuk memperbaiki item-item yang mereka ambil dari data sebelumnya. Dan hasil dari wawancara ini dapat kita lihat pada tabel di sebelah kanan, di mana ada pengurangan dan penambahan untuk beberapa variabel. Di mana untuk sekarang ini tuh social media advertising content memiliki 8 item, social media sales promotion content memiliki 9 item, hedonic brand image memiliki 24 item, functional brand image memiliki 34 item, dan behavioral intention memiliki 8 item. Setelah pengalaman itu, mereka juga menggunakan content quality index, di mana mereka menggunakan 7 ahli yang akan menilai atau membuat ranking dari konten-konten yang sudah mereka gunakan ini. Dan standar yang dalam CVI ini adalah lebih dari 0,83. Dan hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa nilai CVI sebagai meter item memiliki skor 0,85 ke atas.
Dan hasil dari Content Quality Index ini tuh mereka harus mengurangi item pada hedonic brand image menjadi 17 item saja. Setelah itu mereka menggunakan pilot study dengan 151 responden berotomotif. Dan dari data ini tuh mereka menggunakan atau melakukan exploratory factor analysis atau EVA, di mana mereka menggunakan standar presentasi varian kumulatif lebih dari 60% dan agent value-nya lebih dari 1. Peneliti juga menggunakan rotasi berupa varian mass rotation. Hasil dari EVA ini tuh juga menghasilkan penghapusan beberapa item pada faktor yang dianggap kurang relevan. Dan juga ada hasil dari KMO and Bartlett, di mana hedonic brand image itu memiliki nilai 0,874, functional brand image memiliki nilai 0,911, social media advertising content memiliki nilai 0,822, social media sales promotion content memiliki nilai 0,881, dan juga behavioral intention memiliki nilai 0,811. Nah, nilai KMO mereka ini sudah berada di atas standar dari nilai KMO itu sendiri. Item kuesioner yang cocok dan juga skala yang cocok, mereka melakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, mereka melakukan dua tipe sampling. Yang pertama ada cluster sampling dan juga nantinya ada random sampling. Nah, peneliti ini menggunakan cluster sampling karena mereka ingin melakukan penelitian pada suatu negara yaitu Malaysia, dan dari hasil studi yang mereka temukan bahwa untuk melakukan nation-based sampling ini tuh mereka sebaiknya menggunakan cluster sampling. Dalam cluster sampling ini tuh peneliti membagi Malaysia menjadi 5 region atau 5 daerah, yaitu North, Central, South, East, dan Borneo. Dan peneliti juga memilih kota-kota besar untuk sebagai representatif atau nilai atau yang menggambarkan region tersebut. Nah, kota ini terdapat pada kolom ketiga, yaitu ada Penang, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuantan, dan juga Kuching. Sedangkan untuk nomor sampel yang diambil dari setiap region atau kota ini tuh menggunakan random sampling. Jadi peneliti ingin menyebarkan total 800 kuesioner, tapi mereka tidak tahu proporsi untuk setiap regionnya, sehingga dengan menggunakan random sampling atau undian acak. Sehingga nomor sampel per regionnya seperti yang ada di kolom keempat, di mana untuk region North itu yang paling banyak diambil sampelnya atau datanya. Sehingga dari 800 kuesioner yang disebarkan itu ada 615 respon yang dapat digunakan, dan juga respon rate-nya itu ada 76,8%. Selanjutnya data akan diolah melalui software yaitu dari Expression Tool itu untuk memeriksa dan mengganti missing data dan juga menilai normalitas atau outlier pada data. Dan itu digunakan juga AMOS version 23 untuk menentukan model pengukuran atau measurement model dan juga struktural model atau juga model struktural ini. Ini kan adalah result atau hasilnya itu. Pertama dari measurement model. Jadi measurement model atau model pengukuran ini itu digunakan untuk melihat apakah matriks covariance sampel yang diteliti itu mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak dengan matriks populasi yang diestimasikan. Nanti beberapa ukuran digunakan dalam measurement model. Yang pertama itu ada average variance expected, yaitu AVE, yang itu merupakan ukuran yang digunakan peneliti dalam menilai varian dalam indikator atau variabel yang diamati yang dijelaskan oleh variabel konstruk laten. Nah, hasil dari AVE ini adalah 0,5, di mana AVE yang bagus itu bernilai lebih dari 0,5 tersebut. Dan hasil pengolahan data peneliti artikel ini tuh menunjukkan bahwa nilai AVE mereka lebih dari 0,5. Ini adalah factor loading, yaitu tingkat hubungan indikator dengan variabel latennya, di mana standar dari nilai factor loading ini adalah 0,6. Dan hasil penelitian ini dapat diterima dan karena memiliki nilai factor loading yang lebih dari 0,6. Yang ketiga adalah composite reliability, yaitu untuk mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya pada konstruk, dan memiliki batas 0,8, di mana composite reliability yang lebih dari 0,8 itu merupakan nilai yang baik. Dan pengolahan data dari artikel ini itu mereka menunjukkan nilai yang lebih dari 0,8 dalam hal composite reliability, yang menandakan bahwa hal ini itu sudah baik. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, juga ada item-item dari setiap konstruknya. Kalau kita lihat bahwa untuk konstruk social media advertising content, mereka memiliki AVE sebesar 0,541, dan factor loading-nya untuk
kelima item mereka tuh lebih dari 0,6 dan juga composite reliability-nya tuh berjumlah 0,854 bernilai 0,854. Dan juga untuk konstruk social media promotion content sudah melebihi standar pembatas yang ada. Dan juga untuk konstruk dynamic brand image, untuk functional brand image juga sudah memenuhi, kedua konstruk ini juga sudah memenuhi batas yang ditetapkan untuk 3 ukur tersebut. Ini adalah behavioral intention sebagai konstruk terakhir yang sudah memenuhi ketiga alat ukur yaitu factor loading, AVE, dan composite reliability. Nah, sebenarnya ketiga komponen ini tuh yaitu factor loading, AVE, dan composite reliability ini tuh berkontribusi pada validitas convergent atau convergent validity, di mana validitas ini tuh bertujuan untuk mengetahui adanya validitas setiap hubungan antara indikator dan konstruk atau variabel latennya. Jadi kalau kita lihat kan dari factor loading, AVE, dan composite reliability ini sudah memenuhi standar atau batas yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini itu sudah memenuhi kriteria validitas convergent. Nah, selain validitas convergent itu dalam SAM ini tuh juga ada diskriminan validity atau validitas diskriminan yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten ini berbeda dengan variabel lainnya. Dan model yang memiliki diskriminan validity yang baik itu apabila square root of AVE-nya itu untuk masing-masing konstruknya lebih besar dari korelasi antara dua konsep dalam model. Hal ini kita lihat pada tabel hasil dari artikel ini, atau dari penelitian ini. Kita lihat bahwa yang dimiringkan dalam model Evalik ini merupakan square root of AVE, sedangkan yang tidak dimiringkan adalah korelasi antara variabel yang ada. Nah, dalam contoh untuk Erdenic Brand Image atau HBI, nilai square root of AVE-nya itu berupa 0,729. Dibandingkan dengan nilai yang di bawahnya ini yang merupakan nilai korelasi antara HBI dengan variabel lainnya, nilai 0,729 ini tuh lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara HBI dengan functional brand image ataupun HBI dengan variabel lainnya. Hal serupa juga terjadi pada variabel FDI, SMAC, SMPC, dan juga BI. Nah, karena semuanya sudah sesuai dengan standar diskriminan validity, maka dikatakan bahwa modelnya sudah memenuhi kriteria diskriminan. Selanjutnya ada juga beberapa alat ukur yang digunakan untuk menilai goodness of fit dari suatu model. Pertama itu ada chi-square, di mana chi-square ini merupakan alat untuk mengukur overall fit. Dan chi-square yang semakin kecil itu menandakan bahwa model tersebut semakin baik, sehingga mereka memiliki cut-off value sebesar lebih besar dari 0,05 atau P lebih besar dari 0,05. Nah, dalam artikel penelitian ini tuh mereka menggunakan the ratio of chi-square to the degree of freedom, di mana standarnya itu adalah 5. Jadi ini ada chi-square yang dibagi oleh degree of freedom. Dan hasilnya adalah 2,14, di mana hasil 2,14 itu sudah memenuhi atau berada di bawah memenuhi batas yang atau standar yang ditetapkan dalam pengukuran ini, yaitu 5 untuk ratio of chi-square to the degree of freedom. Selanjutnya adalah RMSEA, yaitu Root-Mean Square Error of Approximation, yang merupakan rata-rata perbedaan per degree of freedom yang diharapkan terjadi dalam populasi. Dan RMSEA yang kurang dari 0,08 ini menandakan adanya good fit model. Kenapa dia kurang dari 0,08? Karena RMSEA ini merupakan perbedaan, jadi semakin kecil perbedaannya atau mendekati 0, maka itu semakin baik. Dan dari hasil penelitian ini tuh mereka menghasilkan nilai RMSEA sebesar 0,045, di mana sudah memenuhi standarnya itu dan menandakan bahwa model mereka itu sudah merupakan model yang good fit. Yang kedua adalah Comparative Fit Index atau CFI, yaitu menandakan adanya perbandingan kesesuaian model target dengan kesesuaian model independen atau null. Dan nilai CFI ini berkisar antara 0 sampai 1, di mana CFI lebih dari 0,9 ini tuh merupakan model yang good fit. Sedangkan kalau kita tadi perhatikan itu, mereka memiliki nilai CFI sebesar 0,937 yang menandakan bahwa model mereka sudah memenuhi batas kriterianya dan menandakan bahwa mereka sudah good fit.
Selanjutnya ada GFI dan AGFI. Jadi GFI itu merupakan proporsi varian yang dihitung oleh kovarian populasi yang diperkirakan. Nah, kalau IGFI ini merupakan nilai GFI yang sudah disesuaikan atau di-adjusted. Nah, ukuran goodness of fit index ini mempunyai rentang nilai antara 0, jadi artinya adalah per fit, sampai 1, yaitu perfect fit. Jadi GFI yang diharapkan adalah lebih dari 0,9 atau juga beberapa penelitian menyebutkan bahwa standar GFI ini adalah lebih dari 0,8. Hal serupa juga atau standar yang terus serupa juga sama untuk EGFI. Sebenarnya tuh GFI dan EGFI ini dikatakan tergantung jumlah sampel yang ada dalam penelitian. Dan disebutkan juga bahwa semakin sedikit sampel size-nya itu, maka GFI atau EGFI ini juga semakin tinggi standarnya, misalnya 0,95 atau tetap di 0,9. Selanjutnya adalah TLI atau nilai Tucker Lewis Index, yang dimana TLI ini diharapkan sebesar lebih dari 0,9 untuk menunjukkan adanya good fit model, dan nilai yang satu itu menunjukkan adanya very good fit. Kalau dari penelitian ini tuh mereka menghasilkan nilai 0,931 yang sudah sesuai pada standar dari TLI ini. Selanjutnya ada IFI yaitu Incremental Fit Index, yang merupakan penyesuaian dari norm fit index atau NFI untuk ukuran sampel dan degree of freedom. Dan nilai yang diharapkan dari IFI ini adalah lebih dari 0,9. Kalau kita lihat dari penghasil artikel ini tuh nilai IFI mereka adalah 0,938, di mana nilainya sudah lebih dari standar nilai yang diharapkan mereka. Dan selanjutnya adalah PNFI, yaitu nilai Parsimonious Non-Fit Index, di mana PNFI yang diharapkan ini adalah lebih dari 0,8. Dan kalau kita lihat dari hasil penelitiannya itu, PNFI mereka sudah lebih dari 0,8, yaitu 0,813. Yang terakhir adalah SRMR, yaitu Standardized Plot Mean Square Residual, yang mewakili perbedaan rata kuadrat antara residu kovarian sampel dan residu ekovariansi yang diestimasi. Nah, karena dia merupakan mewakili perbedaan rata-rata, maka semakin mendekati 0 menandakan model yang semakin good fit. Dan nilai SRMR yang diharapkan adalah kurang dari 0,08. Kalau misalnya dari hasil penelitian ini tuh mereka memiliki nilai SRMR sebesar 0,047 yang sudah memenuhi kriteria nilai SRMR yang diharapkan. Nah, dari hasil pengukuran ini dapat dikatakan bahwa kita dapat mengkonfirmasi adanya kesesuaian atau goodness of fit dari model yang dihipotetiskan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan membahas tentang struktural model yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Princess Lutfia akan melanjutkan penjelasan mengenai structural model. Jadi, setelah sebelumnya kita membahas measurement model, di pembahasan structural model ini fokusnya bergeser dari hubungan antara konstruk laten dan variabel yang diamati ke sifat dan besarnya hubungan antar konstruk. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada R-square values dan path analysis. Nah, R-square values di sini digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Nah, hasil pengolahan datanya itu menunjukkan kalau R-square values dari HBI itu 0,473, untuk FBI 0,513, dan untuk BI 0,467. Nah, arti dari angka-angka ini apa? Untuk yang pertama, berarti social media advertising content atau SMAC dan social media sales promotion content atau SMPC dapat menjelaskan variance hedonic brand image atau HBI sebesar 47,3%. Sementara untuk yang kedua, berarti social media advertising content atau SMAC dan social media sales promotion content atau SMPC dapat menjelaskan variance functional brand image atau FBI sebesar 51,3%. Nah, untuk yang ketiga berarti social media advertising content, social media sales promotion content, hedonic brand image, dan functional brand image dapat menjelaskan variance behavioral intention atau BI sebesar 46,7%. Nah, selanjutnya ada path analysis. Path analysis ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Nah, bisa dilihat kalau kita lihat dari beta dan signifikansi dari hasil pengolahan data yang ditampilkan di PowerPoint, SMAC dan HBI memiliki hubungan yang positif dan signifikan. SMAC dan FPI memiliki hubungan yang positif dan signifikan. SMPC dan HBI memiliki hubungan positif yang signifikan. SMPC dan
FBI memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Nah, di sini perbedaan terdapat pada SMAC dan BI, di mana hubungannya itu negatif dan tidak signifikan. Yang mana dalam hal ini berarti HA atau H3 dalam hal ini itu tuh ditolak dan H0 diterima. Sementara untuk sisanya yaitu SMPC dan BI, HBI dan BI, serta FBI dan BI itu semuanya memiliki hubungan yang positif dan signifikan juga. Nah, bisa dilihat lebih jelasnya di sini, ini adalah cuplikan lampiran dari jurnal. Nah, terlihat bahwa hipotesis 3 atau yang menjelaskan hubungan antara SMAC dan BI itu tuh not supported karena bernilai negatif dan tidak signifikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara untuk hipotesis lainnya atau HA lainnya yaitu H1A, H1B, H2A, H2B, H4, H5, dan H6 itu supported. Yang berarti diterima. Lalu selanjutnya untuk mediation results ini bertujuan untuk melihat hasil uji peran mediasi HBI dan FBI terhadap hubungan antara SMAC dan SMPC pada BI. Nah, jurnal ini menyatakan mereka melakukan bootstrap dari 2000 sampel dan dilakukan dengan confidence interval sebesar 95%. Nah, bootstrapping ini bertujuan untuk menentukan efek variabel mediasi dalam structural model. Hasil pengolahan datanya menunjukkan hasil sebagai berikut, di mana bisa kita lihat P-nya itu kurang dari 0,05 semua, sehingga terdapat indirect effect yang signifikan baik dari HBI maupun FBI terhadap hubungan antara SMAC dan SMPC dengan BI. Selanjutnya untuk Sobel test, ini tuh digunakan untuk mengonfirmasi efek mediasi baik dari HBI maupun FBI terhadap hubungan antara SMAC dan SMPC dengan BI. Nah, hasil pengolahan datanya bisa dilihat sebagai berikut di PowerPoint. Bisa kita lihat juga P-nya itu semuanya kurang dari 0,05, sehingga indirect paths-nya itu signifikan. Nah, berikut adalah lampiran dari jurnal mengenai bootstrapping dan Sobel test yang mereka lakukan. Terlihat bahwa seluruhnya signifikan dengan P kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak dan HA atau dalam hal ini H7A, H7B, H8A, dan H8B diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi dari penelitian ini. Pertama untuk theoretical implications-nya, tiap ada kenaikan pada SMAC terdapat peningkatan pada HBI sebesar 33% dan pada FBI sebesar 35,9%. Sehingga advertisement content melalui social media platforms itu menjadi penting karena dapat meningkatkan baik hedonic maupun functional brand images di benak konsumen. Lalu tiap ada kenaikan pada SMPC, terdapat peningkatan pada HBI sebesar 40,5% dan pada FBI sebesar 40,8%. Sehingga promotional content melalui social media platforms ini menjadi penting dalam meningkatkan persepsi konsumen mengenai hedonic maupun functional brand images. Lalu hubungan antara FBI dan HBI terhadap BI itu positif dan signifikan, di mana HBI-nya itu mampu menjelaskan varians dalam behavioral intention atau BI sebesar 31,5% dan FBI mampu menjelaskan varians dalam behavioral intention sebesar 23%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saat konsumen memiliki HBI dan FBI yang tinggi, maka respon behavioral mereka mengenai purchase intention dan brand preference juga akan positif dan tinggi juga. Lalu selanjutnya untuk mediation results-nya itu menunjukkan peran HBI dan FBI sebagai mediasi yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara SMAC dan SMPC terhadap BI. Sehingga brand manager ini kemudian diharapkan dapat menggunakan advertising contents dan promotional information pada social media platforms mereka untuk meningkatkan brand image. Lalu selanjutnya untuk practical implications, studi ini menjelaskan specific relationships antara social media advertising content dan social media sales promotion content terhadap behavioral intention melalui brand image. Sehingga model yang telah tervalidasi dalam studi ini diharapkan dapat menjadi guide bagi brand managers dalam menentukan aktivitas marketing communications untuk mengembangkan brand image dan menstimulasi positive behavioral intentions dari brand mereka. Lalu, melalui studi ini terungkap bahwa SMPC menjelaskan lebih banyak variasi atau varians dalam HBI maupun FBI dibandingkan dengan SMAC, sehingga promotional information pada media sosial punya implikasi yang lebih kuat dalam membentuk brand image hedonic maupun fungsional. Lalu, HBI juga ditunjukkan dapat menjelaskan lebih banyak variasi dalam consumer response dibandingkan dengan FBI, sehingga konsumen akan merespon lebih baik terhadap hedonic attributes atau elemen emosional dibandingkan functional characteristics atau elemen rasional dari suatu brand.
Nah, selanjutnya untuk batasan-batasan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian itu fokusnya hanya pada advertising dan sales promotion content melalui media sosial. Padahal kan marketing communications yang bisa dilakukan melalui sosial media itu masih banyak lagi kan. Nah, untuk itu penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat menjelaskan peran dari tipe marketing communications lain dalam mengembangkan dan meningkatkan brand equity. Lalu, penelitian ini juga hanya berfokus pada 2 dimensi brand image untuk mengukur consumer perception terhadap automotive brands. Sehingga penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat mengadopsi dimensi consumers mindset towards brands yang lainnya. Lalu, fokus penelitian ini juga terletak hanya pada asosiasi antara evaluasi konsumen terhadap karakteristik advertising and promotional content melalui media sosial, brand images, dan consumer behavioral intentions mengenai brand preference dan purchase intention. Sehingga penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat lebih melibatkan emotional responses konsumen terhadap hal-hal tersebut. Terus yang terakhir, karena penelitian ini menggunakan cross-sectional method dengan survei yang membuatnya harus menggunakan primary data, penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat menggunakan secondary atau panel data. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.